Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kakak sadarlah, teriak bayi kecil. Tetapi karena Lin Tian masih tidak sadar karena kesedihannya, bayi kecil terpaksa memukul Lin Tian dengan cukup keras. Meskipun itu menyakiti Lin Tian, tapi Lin Tian akhirnya kembali sadar seperti semula. Rambut biru dan mata birunya kembali seperti semula, tapi kesedihan dan kehampaan di mata Lin Tian masih jelas terlihat. Siapa yang berani melakukan hal kejam seperti ini? Apakah salah mereka? Mereka hanya manusia biasa. Kenapa? Juga di mana anakku? Kenapa? Kenapa semua ini harus terjadi? Ucap Lin Tian dengan wajah yang sedih. Kakak, kamu harus mencari Lin Ru'er. Aku tidak merasakannya di sini, mungkin gadis kecil itu masih hidup. Ucap bayi kecil yang mencoba menenangkan Lin Tian. Lin Tian baru sadar, dan dia meletakkan gadis muda itu dengan pelan ke tanah. Lalu, dia bergegas menuju ke rumah Nenek Oba dengan cepat. Tetapi saat dia masuk, dia melihat Nenek Oba dengan tangan dan kakinya yang sudah terputus. Tubuh Nenek Oba penuh dengan darah, bahkan Lin Tian yang melihat Nenek Oba saat ini, hatinya semakin terasa seperti tertusuk-tusuk oleh jarum. Kamu kembali, ucap si nenek dengan suara yang hampir tidak terdengar oleh Lin Tian. Lin Tian yang mendengar suara kecil dari si nenek, itu bergegas mendekatinya. Dia melihat si nenek masih bernafas, tapi nafasnya itu telah semakin kecil. Bayi kecil percaya bahwa, kalau si nenek berusaha untuk terus bertahan hanya untuk menunggu Lin Tian kembali. Dengan ketegasan yang dilakukan si nenek ini, bayi kecil merasa kagum. Dia juga sangat sedih, ketika dia melihat nenek yang selalu memberikannya makan selama berada di desa. Nenek, kamu harus tetap hidup. Aku punya pil yang dapat membuatmu sembuh, ucap Lin Tian kepada si nenek dengan wajah yang sudah sangat pucat. Dengarkan, Ru'er berada di bawah meja itu. Dia masih hidup, dan nenek tidak dapat bertahan lagi. Biarkan aku mati di tempat aku dilahirkan ini, dan itu sudah membuatku bahagia, ucap si nenek dengan terbata-bata. Nenek, kamu harus hidup. Kamu orang terpenting bagiku, ucap Lin Tian dengan sedih. Dia tidak memperdulikan pakaiannya yang penuh dengan darah, dan dia tetap meletakkan kepala si nenek di pahanya itu, lalu memaksa si nenek untuk menelan pil yang ada di tangannya. Tidak itu tidak perlu. Nenek sudah puas, nenek berharap, kamu dan Ru'er bisa hidup bahagia. Nenek juga sudah tahu bahwa, kamu itu bukan orang biasa juga, ucap si nenek. Nenek percayalah, aku pasti akan membalaskan dendam ini, dan membantai semua orang yang telah membunuh penduduk desa ini, ucap Lin Tian dengan wajah penuh kebencian. Penduduk desa memang ingin ada yang membalaskan dendam ini untuk kami. Tapi ingatlah, dendam tidak dapat menyelesaikan semua masalah. Kami ingin kamu hanya membunuh karena keadilan, itu agar tidak ada yang bernasib sama dengan desa Suma ini. Ingatlah, jangan sampai dirimu dikuasai oleh kebencian, ucap nenek sebelum dia menutup matanya. Tidak, Lin Tian berteriak sejadi-jadinya, dan dia menangis dengan si nenek masih di pangkuannya. Bayi kecil juga sudah meneteskan air matanya, lalu dia berpikir, jadi inilah perasaan buruk yang telah menghantuinya baru-baru ini. Dia menyesal telah membawa Lin Tian ke jurang kematian sebelumnya. Jika dia tidak membawa Lin Tian ke sana, mungkin semua penduduk tidak akan mati seperti ini. Kakak, ini semua salahku, aku yang salah, ucap bayi kecil dengan gemetar. Tidak, aku yang salah, aku terlalu senang dan melupakan desa di saat berlatih sebelumnya. Akulah penyebabnya, ucap Lin Tian. Mereka berdua cukup lama duduk di sana, dan Lin Tian masih memangku si nenek cukup lama. Setelah beberapa jam, Lin Tian mencoba untuk tenang. Nenek,
Aku akan membalaskan kekejaman ini, tapi bukan untuk kebencianku, dan itu hanya untuk keadilan agar tidak terjadi lagi hal yang seperti ini, ucap Lin Tian sambil memegang wajah si nenek. Dia menggendong si nenek keluar dari rumah itu, dan berhenti di luar pintu rumah tersebut. Keluarlah, ucap Lin Tian. Lalu dari kalung binatang Lin Tian, beberapa monster iblis seperti kera dan ular besar muncul di depan Lin Tian. Lin Tian memerintahkan mereka untuk menggali tanah itu, dengan luas yang bisa memakamkan penduduk desa yang ada di sini. Dia menyerahkan pemakaman warga desa kepada bayi kecil, dan bayi kecil tidak menolaknya. Setelah Lin Tian menyerahkan mayat si nenek kepada monyet besar itu, bayi kecil dan monster iblis itu pun mulai bekerja. Lin Tian masuk kembali ke dalam rumah, dan membersihkan semua darah yang ada di sana. Barulah setelah itu, dia mendekat ke arah meja dan kemudian menggesarnya. Dia membuka penutup dari bawah meja tersebut, lalu sosok gadis kecil yang masih gemetaran dan juga sedikit pucat terlihat oleh Lin Tian. "Ru'er," ucap Lin Tian dengan lembut. Ru'er yang tadinya gemetaran, lalu ketika melihat Lin Tian dia langsung berteriak dan menangis ke arah Lin Tian. "Ayah," ucap Lin Ru'er sambil memeluk Lin Tian. "Tenanglah, sudah ada ayah di sini," ucap Lin Tian dengan lembut. Dia memeluk erat gadis kecil itu, seakan-akan dia takut kalau gadis itu menghilang dari dirinya. "Ayah, kenapa dewa itu jahat? Mereka jahat, mereka jahat," ucap gadis kecil itu. Lin Tian hanya bisa memeluk gadis kecil itu, dan dia menyalurkan sedikit energinya sebelum Lin Ru'er tertidur di pelukannya. Lalu, Lin Tian mencoba melihat kenangan yang ada di dalam pikiran Lin Ru'er. Setelah itu, dia melihat semua hal yang terjadi sebelum terjadinya pembantaian di desa. Dari orang-orang yang mengaku sebagai dewa, mereka meminta gadis-gadis desa untuk melayani mereka. Sampai di saat warga desa menolaknya, dan kemudian mereka membantai seluruh warga desa. Di saat membaca kenangan Lin Ru'er, Lin Tian bisa melihat ada token yang tergantung di pinggang mereka. Di sana tertulis Sekte Hitam, dan dari situ Lin Tian tahu kalau mereka adalah murid dari Sekte Hitam. Setelah melihat ingatan itu, aura membunuh Lin Tian yang baru saja hilang, kini kembali lagi memenuhi langit dan area di sekitar desa itu. "Aku pasti akan membunuh kalian. Tunggu saja, kalian akan mati cara yang lebih menyedihkan dari ini," ucap Lin Tian dalam hatinya. Dia sudah bertekad, setelah selesai mengubur para penduduk dan si nenek, dia akan pergi ke Sekte Hitam untuk membalaskan perbuatan mereka terhadap desa Suma. Lin Tian membawa masuk Lin Ru'er ke dalam kalung binatangnya, dan dia dengan terpaksa mengganggu Lin Feng-er yang sedang berlatih. "Kakak, tumben sekali kamu menggangguku sedang berlatih," tanya Feng-er kepada Lin Tian. "Aku butuh bantuanmu sebentar," balas Lin Tian. Feng-er mengangguk, tapi dia juga melihat ada gadis kecil di pangkuan Lin Tian, dan itu membuat dirinya penasaran dengan gadis ini. Tidak lama setelah itu, pemakaman massal di desa Suma sudah selesai, dan semuanya adalah makam para penduduk desa yang telah mati dibantai oleh orang yang datang ke desa. Beberapa jam telah berlalu, sebelum seluruh warga desa dimakamkan dengan layak di sana. Lalu di depan makam mereka itu, adalah makam kepala desa dan nenek Oba. Lin Tian berlutut di depan seluruh makam itu, dan itu diikuti oleh monster iblis yang telah membantunya menguburkan mayat warga desa Suma. Bayi kecil juga pertama kalinya duduk di tanah, dan memandang banyak makam di depannya dengan wajah sedih. Dia masih tidak percaya hal buruk ini terjadi di desa Suma, dan dia merasa baru kemarin dia bermain dengan beberapa anak di desa. Di saat bermain, dia juga telah diberikan beberapa makanan oleh penduduk dan nenek Oba. Begitu juga dengan Lin Tian, dia merasa hari di mana kehidupannya yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan, dan kedamaian, itu seperti baru saja terjadi kemarin.
Wajah penduduk desa yang selalu tersenyum di hadapannya, selalu berbagi makanan, selalu tertawa bersama, dan hal itulah yang diingat Lin Tian saat ini. Dia ingin merasakan hal-hal yang telah berlalu itu terulang kembali. Tetapi itu tidak akan dapat kembali, karena semua kenangan itu telah terkubur bersama mayat warga desa Suma Disney. 1 bulan penuh Lin Tian hanya berlutut di depan makam seluruh warga desa Suma, bahkan dia tidak makan dan bergerak sedikit pun dari tempat dirinya berlutut itu. "Bal kecil, ayo pergi," ucap Lin Tian sambil berdiri dengan wajah yang telah kembali tenang. Tetapi bayi kecil tahu bahwa, di balik wajah Lin Tian yang tenang itu, terdapat kekejaman yang sudah siap membantai musuhnya. Bayi kecil tidak menjawabnya, dan hanya melompat ke kepala Lin Tian, lalu duduk manis di sana. Lin Tian memasukkan kembali monster iblis ke dalam kalung binatang dengan santainya, lalu memandang kembali ke makam warga desa Suma. "Percayalah, tragedi ini akan aku balaskan untuk kalian, itu agar tidak terjadi lagi hal seperti ini," ucap Lin Tian. Lalu, dia terbang ke langit dengan cepat, dan menuju arah jurang kematian. Lalu, dia tidak berhenti di sana, dan langsung terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu menuju kota yang ada di dekat hutan itu. Itu butuh waktu 3 hari untuk sampai ke ujung hutan, setelah dia melewati jurang kematian. Setelah melewati hutan, Lin Tian melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan di bawahnya ini, sambil membawa sebuah kereta kuda. Lin Tian segera turun, dan berjalan ke arah kereta kuda tersebut. Dia menghentikan kereta itu, dan itu membuat pasukan penjaga kereta menjadi waspada. "Maaf, aku hanya ingin menanyakan jalan saja," ucap Lin Tian kepada para penjaga yang waspada terhadap dirinya itu. "Apa? Jalan apa?" ucap pemimpin penjaga. "Anu, di mana kota terdekat dari sini? Aku sepertinya tersesat," ucap Lin Tian dengan wajah polos. Mendengar dan melihat sikap malu Lin Tian, semua penjaga itu merasa aneh. Kenapa orang ini bisa tersesat di hutan kecil seperti ini? Dan bahkan, mereka juga tidak dapat merasakan kekuatan dari pemuda ini. Padahal, sebagian dari mereka adalah praktisi alam abadi bumi, dan beberapa dari mereka juga berada di alam raja. Mereka tidak bergerak, dan masih waspada terhadap Lin Tian. Lin Tian yang tidak mendengar jawaban dari mereka, itu merasa heran. Apakah dia semenakutkan itu, sampai-sampai tidak ada yang mau menjawab pertanyaannya? "Tuan, jika tidak keberatan, bagaimana jika kamu masuk ke dalam kereta kecilku ini? Aku akan menjawab pertanyaanmu nanti, dan kebetulan juga, kami akan menuju kota juga," ucap seseorang dari dalam kereta. Lin Tian yang mendengar suara itu tahu bahwa, kalau di dalam kereta adalah seorang wanita. Tetapi entah kenapa, wanita ini mau mengajak seorang yang tidak dia kenal masuk ke keretanya. Karena hal itu, ini membuat Lin Tian menjadi sedikit bingung. Tetapi karena dia tidak tahu arah, Lin Tian mengangguk dan berjalan ke arah kereta itu. Tentu saja itu karena perintah wanita yang di dalam kereta, dan para penjaga di sana tidak menghalangi Lin Tian. Mereka segera membuka jalan kepada Lin Tian. "Kakak, hati-hatilah," ucap bayi kecil. Dia khawatir ada jebakan di dalam kereta itu. "Tidak masalah, jika memang mereka penjahat, maka aku akan membunuh mereka," balas Lin Tian tegas. Sekarang dia hanya menampilkan kekuatan di alam abadi bumi tingkat puncak, itu karena dia telah menyembunyikan kekuatannya sebelum keluar dari dalam hutan. Dia ingin mencari informasi tentang sekte hitam sebelum bertindak. Agar mereka tidak waspada, dan Lin Tian menyembunyikan kekuatannya di dunia dewa. Dunia dewa bukanlah tempat yang sama dengan dunia biru, di sini pasti memiliki banyak kaisar yang kuat, dan belum cukup untuk Lin Tian singgung. Saat dia masuk ke dalam kereta yang cukup besar itu, di sana ada 2 wanita yang telah menunggunya.
Wanita itu cukup cantik, walau tidak secantik Mu Xuanyin atau Ling Xuer di mata Lin Tian. Lin Tian tetap tenang, dan tidak tergoda oleh kecantikan wanita tersebut. Lalu kekuatan wanita ini berada di alam abadi bumi tingkat ke-7, dan itu membuat Lin Tian mengangguk kagum. "Selamat datang di kereta si kecil ini Tuan," ucap wanita cantik berpakaian merah. "Oh, terima kasih telah mengundang aku. Kalau boleh tahu, nama Nona siapa?" tanya Lin Tian. "Tidak sopan, bukankah seharusnya kamu yang memperkenalkan dirimu dulu?" ucap wanita di sebelah wanita berpakaian merah itu. Lin Tian yang melihat sikap tidak sopan wanita itu, dia mengerutkan kening dan menatap wanita tersebut dengan tajam. Melihat tatapan Lin Tian, wanita di sebelah wanita berpakaian merah itu kaget dan merasa takut. Dia bisa melihat tatapan Lin Tian yang ingin membunuh dirinya saat itu juga. "Huer, tidak baik jika seperti itu," tegur wanita berpakaian merah kepada Huer. "Maaf, aku kurang sopan," ucap Huer. "Huf, tidak masalah. Aku yang salah, maaf, namaku adalah Tian Lin," ucap Lin Tian. Entah kenapa sejak kejadian desa Suma, dirinya sedikit berubah. Bai kecil juga melihat perubahan Lin Tian itu, dia merasa kalau Lin Tian lebih cepat marah daripada sebelumnya, dan secara tidak sengaja mengeluarkan sedikit hawa membunuhnya. Tentu saja wanita berpakaian merah itu juga melihatnya, saat tatapan Lin Tian diarahkan kepada Huer. Dia bisa merasakan kalau Huer memarahi pemuda ini lagi, mungkin dia akan membunuhnya di sini. "Oh, Tuan Tian kah? Nama gadis kecil ini adalah Fu Zier, dan wanita ini adalah Fu Huer," ucap Fu Zier yang memperkenalkan dia dan pelayannya. "Oh, salam kenal Nona Fu," ucap Lin Tian. "Iya, salam kenal. Ngomong-ngomong, Tuan Tian ingin kemana?" tanya Fu Zier. Aku ingin ke kota terdekat dari sini. Setelah itu, aku akan memikirkan hal lainnya," jawab Lin Tian setelah berpikir sedikit. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.